Tribuners, terima kasih masih tetap bersama kami di Live Report Tribun Timur. Langsung saja kita ke informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Goa terkait dengan pembelajaran tatap muka atau PTM Sekolah Menengah Atas yang sudah mulai diberlakukan di Kabupaten Goa sejak Senin 1 November 2021 kemarin. Seperti apa informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Goa, Syahid Zulfadli. Halo Syahid. Halo Rizky. Ya, mungkin bisa dikabarkan seperti apa dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di hari pertama sekolah tatap muka ini? Sekadar diketahui bahwa di Kabupaten Goa bukan hanya sekolah menengah atas saja yang menggelar pembelajaran tatap muka di hari pertama kemarin. Selain SMA, itu SD dan SMP pula juga menggelar pembelajaran tatap muka, di mana penerapan protokol kesehatannya sendiri itu sangat ketat, baik itu mulai dari masuk siswa-siswi itu diperiksa suhu tubuhnya dan wajib menggunakan masker. Selain itu di sekolah juga telah disediakan di setiap pintu atau depan kelas itu wastafel atau tempat cuci tangan beserta sabunnya. Ya, jadi lengkap ya untuk 3M, mengenakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Kalau boleh tahu syarat siswa yang mengikuti sekolah tatap muka, apakah harus sudah divaksin dulu atau seperti apa, Said? Iya benar, bagi siswa ya, baik itu SMP, SMA harus sudah mengikuti vaksin atau sudah divaksin tahap kedua. Jadi bagi yang belum vaksin tahap kedua, mereka harus mengikuti pembelajaran secara online. Ya, prosesnya seperti apa, Said? Apakah mengikuti kelas online dan offline secara bersamaan atau dibuka lagi kelas khusus untuk yang belum vaksin? Ada waktu terkhusus bagi yang mengikuti pembelajaran secara online. Gitu. Jadi kelasnya tidak bersamaan ya? Tidak. Ya, baik, untuk informasi selengkapnya juga Said telah melakukan wawancara langsung bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Goa Muhammad Arsyad dan juga salah seorang siswi SMA Negeri 1 Goa Siti Nur Fariha. Berikut informasinya. Ya, hari ini mulai pelaksanaan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Kenapa terbatas? Karena jumlah siswa yang ada di ruangan itu terbatas. Terbatasnya itu hanya 50% dari jumlah siswa yang ada. Yang semestinya, misalnya jumlah siswanya itu 36, maka yang maksimal di ruangan itu hanya 18. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah siswa yang telah mengikuti vaksin 2, dosis 2. Jadi yang tidak mengikuti yang belum melaksanakan vaksin 2 itu masih pembelajaran daring. Jadi sama dengan yang dulu sambil menunggu. Untuk protokol kesehatan sendiri Pak di protokol kesehatannya sendiri begitu masuk di ruangan itu harus memakai masker, tidak boleh terlepas. Yang kedua, diukur suhunya. Bagi siswa yang suhunya lebih dari 37 derajat itu maka perlakuan khusus di UKS dulu. Nah, kalau misalnya tetap panas, tetap tinggi suhunya, maka kita rujuk ke puskesmas. Nah, tetapi hari ini belum ada. Nah, kemudian di setiap kelas, di depan kelasnya masing-masing itu sudah disiapkan wastafel. Jadi ini contohnya ada wastafel ada di setiap ruangan di depan kelas itu untuk cuci tangan. Nah, di ruangan pun ada hand sanitizer disiapkan. Nah, itu untuk protokol kesehatannya. Nah, pembelajaran ini hanya dilaksanakan 2 sesi. Mulai dari 7.30 saja sampai jam 11. Kemudian sesi keduanya jam 1 sampai jam 14. Nah, itu untuk pembelajarannya. Nah, setiap selesai satu sesi, anaknya diharapkan langsung pulang. Tidak ada yang berkerumun di sekolah, tidak ada yang berjalan-jalan di sekolah, tetapi langsung ke rumah masing-masing. Untuk kesan pertama kali sekolah itu bagaimana rasanya? Yang pastinya saya senang. Sekarang bisa kembali tatap muka, ketemu banyak teman, bisa bermain lagi sama teman. Dan sekarang tuh
sudah lain sama yang online. Karena kalau online kita di rumah belajar sendiri, sekarang kita senang karena bisa ketemu banyak teman. Kesan saya ya pasti bisa ketemu lagi sama guru, bisa belajar lagi sama guru, sama teman-teman semua. Ya pastinya beda banget karena kalau di rumah kita kan kita sendiri belajar. Kalau sekarang kan bisa ketemu sama teman, bisa bermain-main sama teman. Ya, Ya, itu Said, tadi. mungkin bisa dipaparkan kembali terkait penjelasan dari Kepala Sekolah dan juga siswi SMA Negeri 1 Goa. Ya, itu tadi penjelasan kepala sekolah baik terkait pembatasan bahwa setiap kelas juga dibatasi siswanya sehingga 50%. Dia mencontohkan jika jumlah kelas sebelumnya itu ada 30, jadi dibatasi hingga 50% menjadi hanya 15 orang. Terus ketika pulang juga itu diawasi. Mereka para siswa baik dan siswi ini diawasi hingga pulang ke rumahnya agar tidak menimbulkan kerumunan. Ya, kalau terkait dengan komentar dari siswi SMA Negeri 1 Goa Siti Nur Fariha sendiri, Said seperti apa? Untuk siswi itu mengaku bahwa pembelajaran tatap muka atau sekolah perdana ini itu sangat membuat dirinya senang. Kenapa? Sebab bisa berkumpul kembali baik itu dengan guru maupun teman-temannya di sekolah. Dia juga menjelaskan bahwa pembelajaran tatap muka dan online itu sangat berbeda sebab jika di pembelajaran online hanya belajar sendiri di rumah, tetapi berbeda dengan belajar langsung di sekolah atau tatap muka. Dia bisa langsung mendapatkan bimbingan oleh guru dan bisa bertemu dengan teman-temannya begitu. Ya, apalagi ini sudah setahun lamanya para siswa ataupun siswi belajar secara online di rumah, jadi pastinya akan ada sensasi berbeda ketika bertemu kembali dengan gurunya di sekolah. Terima kasih banyak Said atas laporannya, selamat bertugas kembali.